Yang rumah sakit ya. Yang rumah sakit ini jawabannya ini. Yang nomor 1 rumah sakit A sampai K ini jawabannya ya. 1 0,917 0,76 ini ya. Nanti kalau ujian UTS jawabannya langsung begini aja. Nggak usah yang apa tingkat efisiensi yang maksimal 1, bukan yang apa yang 2,1, sekian. Untuk yang nomor 1 ada pertanyaan nggak? Jawaban ini A sampai K, rumah sakit A sampai K. Bisa nggak ngitungnya? Halo, bisa ya. Terus sekarang yang ini, saya perbesar. Ngitung IPA untuk revisi DIPA. Jadi revisi DIPA ini ada kondisi di mana triwulan 1 ini revisinya sebanyak 1, triwulan 2 sebanyak 2, triwulan 3 sebanyak 3, triwulan 3 sebanyak 1, triwulan 4 sebanyak 3. Nah, bagaimana cara untuk menghitung nilai IPA revisi DIPA? Triwulan 1 berarti ngitungnya rumusnya ini 1/1. 1/1 dari mana? Satunya itu target revisi DIPA itu satu triwulan 1 kali revisi. Terus yang triwulan 2 ngitungnya 1/3. Kenapa? Bisa direkam nggak ya? Record. Teman-teman maksudnya. Saya sudah merekam nanti untuk jawaban yang ini. Kalian lihat latihan week 7? Ini di Zoom nggak ada rekamannya. Kamu saya butuh penjelasan lebih lanjut. Tadi kan saya share latihan week 7 kan ya? Halo? Halo, kalian dengar suara saya? Coba Venda, kamu dimunculkan kameranya Venda. Yang barusan itu kan? Dan kamu dimunculkan versi. Nah. Yang barusan. Isa share itu kan filenya ada 2, Ven. Ya. Ya, sisi tahu apa jenenge? Latihan menghitung, yang satu latihan praktik pengukuran kinerja jawabannya. Nah, sing itu loh sing PPT ya. Yang PPT itu nanti jawabannya saya rekam di video. Ada. Wes ono. Nanti saya share. Ya. Okay. Jadi pola jawabannya sama dengan yang ini. Jadi nanti kamu lihat video saya yang ini, yang jawaban latihan Latihan yang 7 tadi ya. Kenapa saya bikin video? Karena ini dosen itu diminta untuk membuat materi pembelajaran. Ya, aku kurang apa coba sama kalian ya. Jadi untuk Monex saya bikin 3 video. Video yang pertama itu untuk mengukur kinerja, video yang kedua video pertama nggak di komputer sini. Video pertama tentang konsep efisiensi, video kedua mengukur kinerja, yang ketiga mengukur IPA ya. Silakan kalian nanti akses videonya. Video tersebut ada latihan soal, kalian kerjakan ya. Latihan soal itu untuk kalian penjajakan nanti ketika di UTS ya, UTS. Apakah ada kaitannya? Ya mungkin sedikit banyak ada kaitannya lah ya. Nah, kenapa saya bikin video? Karena setiap dosen itu diminta untuk membuat video pembelajaran paling tidak 4 lah ya. Saya baru bikin 3 itu saya dedikasikan buat kalian ya. Yang tingkat 2 nggak saya bikin video karena kalian mau lulus lah ya. Saya mau lulus, jadi sebelum kalian lulus saya kasih video. Cuma videonya dosen itu harus ada bukti, ditonton, dilihat oleh ratusan mahasiswa gitu kan. Jadi saya nanti minta bantuan, saya paksa kalian untuk menonton video saya dengan cara nanti saya bikin kuis, saya bikin pertanyaan di video. Jadi kalian dapat materi, terus dapat kuis ya, nanti kalian latihan kerjakan. Normatifnya videonya itu saya taruh di KLC. Kalian ngerti KLC nggak, Penda? Tadi saya udah bilang sih. Saya udah bilang.
Apa kok ngomongnya cepet Pak? Ya pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan. Kenapa Venda? Ya, tapi saya udah bilang di KLC ya Pak, gitu. Oh iya, KLC. Cuma sekarang ada perubahan peraturan Venda. Di KLC sekarang itu uploadnya nggak oleh stand ya, tapi uploadnya oleh unit yang lain. Jadi ada proses validasi lah ya. Jadi prosesnya lama. Seandainya nanti sebelum ketika menjelang UTS video saya belum diupload, terpaksa videonya saya sharing di LMS. Ya, cuman nanti saya minta tolong di KLC kalau sudah selesai ujian UTS dilihat saya video saya ditonton begitulah ya biar ada rate-nya begitu. Jadi cara menjawabnya udah saya siapkan di video. Ya, oke, Ven. Kebetulan video tersebut bisa dilihat tidak hanya mahasiswi tapi mahasiswa juga. Ya. Ya. Kecuali Ahdan, ya, Ven. Kecuali Ahdan. Nah, terus, oke. Nomor 1 pertanyaan. Venda, bisa diterima. Nah, sekarang pertanyaannya kalau nomor 1 triwulan ketiga ininya 0, revisinya 0. Nah, revisi 0, nilai kinerjanya berapa? Nah, 100, kalau triwulan 100 yakin. Kalau nggak ada revisi, berarti dianggap 100, ya bagus, begitulah ya. Jadi di sini dianggap 100. Di sini langsung ditulis 100. Nah, begitu. Nah, ini ya cara ngitungnya begini. Ini kan 1/sekian, terus ini yang ini berarti ngitungnya 1/3, bukan 3/1 loh ya. Ini maksimal nilainya 100. Nah, nilai IPA-nya kumulatifnya adalah ini. Kumulatif ini berarti ya, untuk triwulan 1 berarti 100, triwulan 2 berarti 100 ditambah 50 dibagi 2. Triwulan ketiga berarti 100 tambah 50 tambah 100 dibagi 3. Triwulan keempat berarti 100 tambah 50 tambah 100 tambah 33,33 dibagi 4 gitu ya. Adan, ngerti Adan? Insya Allah. Adan tahu maksudnya? Raffles, ngerti penjelasan saya? Coba Pak memahami. Oh, oke. Andi tahu Andi? Akifah, yang saya maksud Akifah. Bisa Pak. Bisa. Dev, yang lagi sibuk kerja, ngerti nggak maksudnya Dev? Coba lagi coba ngerti Pak. Kalau nggak ngerti nanti kamu tanya ke saya ya. Iya Pak. Terus nomor 2. Nomor 2. Ini nomor 1 ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya, nomor 2. Sekarang nomor 2 ini ada rencana penarikan dana RPD. RPD-nya itu bulan pertama Januari sampai Desember sekian ini ya. Sekian. Terus ada realisasi penyerapannya sekian. Nah, ini untuk tahap pertama belum ada revisi ya. Belum ada revisi rencana penarikan dana. Biasanya nanti akan ada revisi penarikan dana RPD triwulan 1, triwulan 2 dan triwulan 3 ya. Setiap tanggal itu ada, setiap triwulan ada batas-batas tanggalnya. Nanti di latihan kedua akan ada revisi RPD ya. Revisi RPD itu artinya rencana penarikan dananya itu direvisi. Ini kan bulan Januari 1,123 miliar, bulan Februari 2,234 miliar. Nah, nanti angka ini
angka ini akan direvisi dengan angka yang baru per triwulan. Tapi totalnya tetap 57,901, 57 triliun, 5 miliar 901 juta 52. Ini ya tetap ya. Konteksnya di sini yang nomor 2 pagu tetap revisinya. Jadi ada RPD halaman 3, revisi halaman RPD, revisi RPD, tapi nanti totalnya tetap sama, misalnya 57 miliar 901 ya. Nah, untuk menghitung IKPA deviasi halaman 3, ngitungnya begini. Untuk menghitung IKPA-nya caranya begini. Ini ada RPD, rencana penarikan dana, terus ada realisasi ya. Nah, sekarang deviasi ini. Ini ada devi nih. Deviasinya dicari antara bulan Januari sampai November ya. Desember nggak penting. Nah, selisih antara RPD Januari dengan realisasinya ketemu deviasi. Jadi ini deviasinya itu adalah selisih antara kolom C dengan kolom D. Selisihnya itu absolut ya, tidak memandang negatif. Nah, ketemu selisihnya itu di deviasi, terus nanti persentase selisihnya dibuat. Jadi di sini kolom F buat persentase. Persentase itu ngitungnya dari mana? Persentase ngitungnya dari deviasi kolom E dibagi dengan ini RPD halaman 3 ya. Nanti kalau ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 revisi RPD, nanti dibandingkan persentasenya dengan RPD yang diperhitungkan. Untuk nomor 2 penjelasannya belum include revisi RPD ya. Nanti di latihan. Di latihan saya jelaskan bagaimana caranya menghitung revisi RPD ya. Jadi ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nanti kolomnya bertambah ke kanan. Untuk yang saat ini kita informasikan untuk menghitung IKPA-nya, deviasi halaman 3, dicari deviasinya, terus dicari persentase deviasinya, terus ini rata-ratanya dicari nih, rata-rata deviasinya. Nah, seperti ini hitungnya. Kalau bulan April berarti persentase deviasi bulan 1, 2, 3, 4 dijumlahkan terus dibagi 4. Ketemu deviasi, rata-rata deviasi. Terus nilai IKPA-nya adalah 100 minus rata-rata deviasi. Ya. 100 minus rata-rata deviasi. Ya, ini angkanya 100 minus rata-rata deviasi di bulan yang bersangkutan. Nah, ini menghitung deviasinya, IKPA-nya. Jadi IKPA-nya itu yang terakhir di bulan November sini, 87,93. Kalau yang per bulan IKPA deviasi per bulan, tapi nanti kalau total di akhirnya berarti dicari yang bulan November. Ada pertanyaan? Andi? Jadi Andi yang munculnya Andi. Bisa Pak. Terus Pak, kenapa kondisi tidak ada? Fen, kenapa Fen? Kenapa kondisi tidak ada? Oh, itu kan udah di akhir tahun itu kan ya, di akhir tahun itu logika tahun dia itu ngitungnya ini nih sampai 31 Desember kan ya, padahal ini ngitungnya kalau Desember itu biasanya di atas 100% itu kan, penarikannya di Desember itu kan lebih dari RPD biasanya ya, artinya dia realisasinya biasanya maksimal. Jadi sudah pasti di Desember itu realisasi pasti akan naik tajam, jadi nggak perlu diperhitungkan. Jawaban kira-kira saya sih, karena
Ini kan logikanya dari Dijen Perbendaharaan. Artinya kalau Desember itu sudah pasti realisasinya di atas 100%. Karena kan kalau Satker dia itu kan tren penarikan anggarannya itu kan di November sama Desember kan. Jadi sudah pasti di sini deviasinya nilai presentasinya itu udah maksimal. Alasan yang pasti hanya di JPB yang tahu. Oh ya, Fen. Terkait pagu minus ya, IKPA pagu minus ngitungnya gimana? IKPA pagu minus itu katakanlah ada pagu minus sebesar 578 juta, maka ngitungnya begini. Sebentar. Rp578 juta dibagi pagu dipa ya, pagu dipa dikalikan 100 ketemu 1%. Ini kalau saya bikin digitnya di sini lama, oke lah. Ini pagu ya. Ini pagu minus, ini ngitungnya 578 juta dibagi 57.901.050.000 ya. Ini ya rumusnya ini ya. Di sini. Ketemunya berapa? Ketemunya 0,998. 0,998. Nah, ngitung IPA-nya adalah 100 dikurangi 0,998. 0,998 tadi dibulatkan jadi 1 ya. Jadi nilai IPA-nya 99. Bisa dipahami, Penda? Belum, jujur aku belum. Ya bagus kalau gitu kan ya. Ye. Ono pagu minus sebesar 578. Ya. Pagu minus sebesar 578. Untuk menghitung nilai IKPA, maka kita cari dulu rasio pagu minusnya. Rasio pagu minus itu rumusnya ini. Rasio pagu minus itu rumusnya besaran pagu minus sebesar 578 juta dibagi jumlah pagu dipanya. Pagu dipanya itu 57.901.052.000. Ya, ketemu nanti rasio pagu minus sebesar 0,998. Nah, angka 0,998 ini dikurangkan dengan 100 untuk mengetahui nilai IKPA. Jadi pertama kita cari rasio pagu minusnya. Setelah rasio pagu minusnya ketemu, kita kurangkan untuk mengetahui nilai IKPA-nya, kita kurangkan 100 dengan 0,998. Ngono, Mutiara. Kan siang. Bingung. Cuman bingung nyari pagunya ternyata sama kayak atasnya. Lanjut. Pak, mau tanya. Ada pertanyaan yang lain? Pak, itu kalau misalnya pagu minusnya itu pada belanja lainnya itu ngitungnya sama aja kayak tadi, Pak? Pada belanja apapun. Kenapa diulangi gimana? Itu kan pagu minusnya udah diketahui gitu ya Pak besarannya. Nah itu belanjanya tuh berlaku pada belanja apapun, nanti ngitungnya sama kayak gitu juga atau? Biasanya di belanja pegawai kalau pagu minus. Oh ya baik Pak, makasih Pak. Ya, biasanya di belanja pegawai karena kadang-kadang Satker itu kurang mengalokasikan untuk belanja pegawai ya. Jadi ya minusnya biasanya lebih sering di belanja pegawai. Tapi di belanja yang lain juga bisa jadi pagu minus sih, cuman jarang-jarang. Ya. Itu ya tadi yang nanya siapa. Ada pertanyaan yang lain? Syana, Nisrina ada pertanyaan? Udah Pak. Ini yang muncul Syana.
Terus yang nomor 4 kurang berapa menit? 20 menit. Yang nomor 4, dari 9 data kontrak, 6 diantara disampaikan 4 hari sejak tanda tangan kontrak. 1 diantaranya disampaikan 5 hari sejak tanda tangan kontrak. Sisanya disampaikan 6 hari sejak tanda tangan kontrak. Hitunglah nilai ikhfa penyampaian kontrak. Nah, di sini ada 9 ya, ada 9. Ada 9 data kontrak, tapi yang dihitung 7 yang tepat waktu. Hitungnya itu yang tepat waktu dari mana? 6 diantaranya 4 hari sejak tanda tangan kontrak. 1 diantara disampaikan 5 hari sejak tanda tangan kontrak. Sisanya disampaikan 6 hari. Sisanya itu berarti kan 2. Batas penyampaian data kontrak disampaikan ke KPPN itu 5 hari batasnya ya. Jadi kalau melebihi 5 hari, misalnya 6 hari, maka dihitung terlambat. Yang tepat waktu adalah 6 diantaranya disampaikan 4 hari, itu 6 diantaranya disampaikan 4 hari, itu kan berarti tidak terlambat. Terus 1 diantaranya disampaikan 5 hari, berarti tidak terlambat. 6 ditambah 1, 7. Nah, jadi yang tepat waktu data kontrak disampaikan itu ada 7. Hitungnya 7/9 kalikan 100. Jadi 77/78. Begitu, Venda. Oke? Oke. Terus nomor 5, menghitung IKFA pengelolaan UP dan TUP. UP itu uang persediaan. TUP itu tambahan uang persediaan. Nah, menghitung IKFA pengelolaan UP TUP itu didasarkan pada penyampaian SPM UP TUP yang tepat waktu ya. Dari 11 itu sebelumnya bukan SP2D ya, SPM ya, SPM TUP. Nah, sebenarnya SPM, sorry. Dari 11 SPM TUP dan GUP yang diajukan ke KPPN, 3 diantaranya tidak tepat waktu. Berarti 11 dikurangi 3 berapa, Venda? 8. Jadi ngitungnya di sini 8/11. Begitu ya. 772, 72/73. Noven. Terus IKFA penyampaian LPG bendahara. LPG bendahara itu ngitungnya IKFA-nya dihitung seberapa besar penyampaian LPG bendahara yang tepat waktu. LPG bendahara itu tepat waktu disampaikan tiap tanggal 10 ya. Dari 12 LPG 10 diantaranya disampaikan tepat waktu. Tepat waktunya itu ini ya, tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Jadi ngitungnya berapa? 10/12 kalikan 100. 10/12. 10 itu yang tepat waktu, 12 itu jumlah LPG-nya. Jadi nilainya 83,33 gitu ya. Terus sebentar. Oke ya, terus SPM. IKFA dispensasi SPM, dispensasi penyampaian SPM. Kenapa dispensasi? Karena ada kejadian tertentu yang satu terpaksa terlambat menyampaikan SPM dan itu dihitung dispensasi. Nah, dari 33 SPM yang dispensasi 5 ya. Dispensasinya ada 5 SPM. Nah, kalau dispensasi ada 5, ini ngitungnya berarti pakai tabel. Saya stop screen, saya share yang ke 6 ke 6
Kalau 6 ini. 6 itu dispensasi. Sharing muncul di sini kan. Tadi kan dispensasinya ada 5 SPM kan, Tenda? Betul. Dari 33. Ya, itu darinya nggak dihitung, cuma dihitung kalau 1 sampai 5 berarti nilai IPA-nya 95. Lihat di tabel. Oh, Ya, iya, yang 33 SPM tadi nggak dihitung.